Ya, selamat datang di tanggal 12 Agustus 2022. Bener kan? Hah? Tanggalnya bener kan? Berapa katanya? 12 Agustus. 17 juga udah keluaran. Matamu 17. Matamu 12. 11 anjing. Iya tapi 11 anjing masih. gua tidur kemalaman berarti. Hah? Gua tidur kemalaman. Lu tidur ganti hari anjing. Gua tidur semalam jam setengah 3. Tidur ganti hari goblok. Gua kira tanggal 12 hari ini anjay. 11 anjing. Oh jadi siapa itu lu extend hari ya? Iya. Nah, di episode ke-7 ini kita pengen ngebahas Oh, itu tentang ospek kampus. Nggak tahu mau diamputasi. Tentang ospek kampus. Ospek. Mau bahas aspek. Kita bahas ini aja, peruntutan aja guys. Yang bahas biasa tuh pertama dari ospek. Saya ada nggak sih? Itu gak penting aja sebenarnya. Enggak, ya penting. Sebenarnya penting ospek itu. Enggak, Cuman yang maksudnya- bikin nggak penting tuh yang dijemur. Enggak penting. Menurut gua sih itu. Apa sebenarnya kepentingan aspek kalau menurut lu? Sebenarnya penting ospek tuh kayak di materi pengenalan kampusnya. Yang nggak penting tuh itu yang kayak latihan semi militer. Sebenarnya kalau misalnya itu nggak penting itu adalah sambutan dari hampir seluruh karyawan siapa namanya petinggi-petinggi di situ. Ya itu penting anjing. Terus- Kalau lo nggak tahu itu nanti pas skripsi ditanyain lo kenal nggak sama ini tahu nak namanya dekan tuh Enggak, harus kita tahu maksudnya semua. bukan di mereka harus pidato bukan menurut gue tuh. Ya, Untuk enggak. perkenalan aja ini sekali lewat aja bukan harus langsung Ya, pidato. kan mereka ngasih materi di situ tuh. Itu Bukan sih. yang mereka tuh cuma ngasih sambutan aja. Ya, kalau menurut gue itu nggak penting masalahnya. Materi tentang perkuliahan itulah kayak dari penjelasan tentang apa ya. Sebenarnya satu aja sebenarnya. Maksud gue tuh satu aja yang jelasin. Enggak lah tuh. kan itu di bidang-bidang masing-masing. Misalkan di bidang IT nanti dibahas dari yang Hmm. puspita ya apa sih puspita apa nama di sini. Ya kalau untuk nggak tahu di kampusnya itu dibagi dua juga sih kita dibagi dua juga kan. Apa ya? Aspek fakultas sama univ beda kan. Mungkin. Kalau nggak tahu ya, yang aspek yang kurang penting itu adalah univnya itu terlalu banyak bertele-telenya. Jadi hal-hal nggak penting Ya makanya gue bilang ospek itu penting. Cuman ada beberapa hal yang nggak penting. Banyak malah. kebanyakan malah yang nggak penting masalahnya. Apalagi yang latihan semi militer itu anjing. Makan tanah. Iya kayak gitu. Makan tanah. Apa nyiksa senioritas. Apa namanya yang minum air. Kampus-kampus yang masih kayak zaman Belanda itu ya tuh ospeknya tuh masih pakai perpeloncoan dengan alasan budaya turun temurun anjing aneh-aneh aja sampai nanti mati bingung sendiri gitu nanti Iya. mapanya mati Minta maaf. iya pusing sendiri mau Pusing sendiri. mau nanti mau dimasukin penjara hilaf lah saya udah semester akhir lah inilah ya masih bikin kayak gituan buat apa nih Hilaf tapi dia ini dengan secara sadar dia terus-terusan ya, hilaf tapi secara sadar nggak Iya, betah- bertahun-tahun udah begitu terus aja. bertahun-tahun dari tahun kedua sampai tahun ke terakhir mereka Itu hilaf banget itu anjing parah sih hilaf. Itu Hilafnya keseringan. Iya. Agak apa ya? Agak benar juga kadang. Gua ngomong jujur-jujuran aja kayak ospek tuh penting. Cuman beberapa poin terkadang nggak penting Nggak lagi, penting. udah nggak relevan lagi kayak perpeloncoan, nyiksa mahasiswa. Masih ada nggak yang ospek itu? Ada Masih kayaknya. ya. Kan masih tahun kemarin tuh ada aja. Tahun yang ini masih. Tahun ini. masih yang siksa-siksa gitu. Buat apa ya? Dengan alasan mengandung solidaritas ini. tuh. Katanya ya seperti biasa. Melatih mental dong. mati mental emang kuliah kita ini Emang disuruh kalian- ngerangkak gitu enggak kuliah tuh duduk anjing dengerin materi praktek ini tuh enggak disuruh kita pull up sit up gitu. Kecuali kampus Anda angker kali kalau ya, kita mungkin. pendidikan akpol akmil mungkin Iya. kita kayak gituan ini kan kita cuma kuliah bukan kayak mau ngapain aja Anjing lu bayang gak sih kalau misalnya kuliah pasti kerangkak gitu anjing. Iya, kayak kuliah bukan kita nih mau masuk kuliah nih kayak mau masuk pendidikan Kopassus harus merangkak pakai tas ke depan gerbang itu baru sampai tangga harus merangkak terus jalannya ya kalau kita di pendidikan militer baru Jalan jongkok. kadang tuh gue mikir ini militer apa yang seni militer apa akpol nggak segila ini anjing. Dengan alasan embel-embel solidaritas ini tuh gue Walaupun kalau misalnya ada kayak gini wajar. ya wajar karena mereka Karena jelas karena anjing. mereka kan ini ya militer bisa Iya. dibilang tuh kayak ya fisik nomor satu Iya, fisik nomor 1. ini nih cuman mau kuliah duduk aja mau diribetin bener aja ya udah Paling ambeien paling kalau duduk terus. budaya yang nggak bisa di alasannya ini kan ini sih ini namanya politik balas dendam tuh Iya. yang masih sampai sekarang masih ada di Indonesia dari kampus kayak kalau ada gini kita harus lebih parah lagi ya balas dendam kayak kita di kayak gini ini itu ya
kalau setiap orang masih berpikir kayak gitu, entah 100 tahun lagi ketika mungkin di univ-univ luar negeri udah nggak ada yang namanya ospek-ospek kayak kucing lagi, Indonesia masih pakai mungkin kalau ada yang berpikir kayak gitu. Iya. Sampai Masih pakai, Pak. sampai saya nggak tahu sampai kapan. Ya giliran mau diputus nanti bilang ini kok ini aku yang rasa sakit ini itu. Ya anjing, mau sampai kapan kayak gitu nah. Kita tuh bukan masalah kitanya yang rasa sakit. Iya. Mau sampai kapan yang jadi pertanyaan tuh kayak gini terus? Karena semakin bertambahnya tahun akan semakin tidak relevan hal itu. Ini nggak relevan, gue ngeliat Ya. udah zaman teknologi, udah zaman ada tuh yang gue ngeliat beberapa di yang Ini? tadi kampus tadi Nah. daerah itu dijemur 10 jam nggak boleh pakai sunscreen. Kalau anak itu kena kanker kulit di mana? 10 jam diterik matahari. Kalau anak itu kena kanker kulit emang mau tanggung jawab kampusnya? Mikir kadang tuh apa tuh 10 jam gak boleh pakai sunscreen, dijemur ospek, kulit dia merah ini itu, emang mau tanggung jawab kalau kayak itu? Alasan aja lebay gitu. Jadi Lebay. kepiting. Apa? Jadi kepiting anjing. Kakak. Enggak sorry. Kenapa orang kanker kulit? Ya, kan bisa kalau kena matahari terlalu lama tuh kanker Ya kan kulit. tinggal bilang doang anjing. Hah? Bilang aja kayak kanker kulit gak bisa dijemur. Ya bukan maksud gua tuh, Iya dia yang sih. normal bisa jadi kanker itu. Jadi kalau misalnya 10 jam tuh maksud gua kita pertalit aja sejam lebih aja. Panas bener anjing. Itu 10 jam. Ini tadi nih gua kesini kan gua udah pakai baju beda sebenarnya ini. Gara-gara gua bertalit tadi lama bener gua pulang dulu ke rumah aja nggak di baju saking panasnya tadi tuh. Saking panasnya. 10 jam loh kalau 10 jam ya. 10 jam di ospek. Kayak militer tuh nggak 10 jam deh. Apa? Militer nggak 10 jam. Mau ngotak juga nih. Ya mereka tuh bajunya sesuai juga gitu nah, menyesuaikan lah. Oh iya, kalau tebel, baju militer kan emang tebel kan? tebel, Tebel. ketutup kayak itu. Jadi ya walaupun panas-panasan nggak kena kulit langsung. Ini ospeknya seadanya, pakai baju putih paling ujung-ujungnya. Baju tuh. putih terus dalaman langsung kulit. Iya, dalaman kulit, kaos dalam anjing. Dalam tipis. Aneh-aneh aja kadang tuh. Itu biar melatih mental. Itu hidup tuh keras ini tuh ya. Hidup keras tuh, bukan kita disuruh gituan hidup keras itu. Berarti kayak sama aja kita tuh berpikir kita nih masih jadi ini budak Romusa nih kalau kayak gitu tuh. Iya, keras hidup Iya, kita iya. tuh kayak jadi budak Romusa itu ya nggak gitu bu. Kayak itu nah. Jadi dia VOC. Ya kayak game-game oke lah, masih otak lah kayak game-game. Cuman kayak udah perpeloncoan diamuk-amuk ini tuh anjing. Buat apa? Ini gitu? kalau misalnya mau ngerti mental, main Ouija aja nih Apa? kali ya. Ouija. Enggak, kalau Kalau mau ngerti mental nggak serius gua. Kalau sama ngerti mental, itu kan ngerti mental kan kayak kalau misalnya apa namanya? Oh iya, orang Indonesia itu nggak takut sama namanya ancaman. Indonesia tuh nggak takut sama namanya ancaman. Mereka tuh harus kasih tahu buktinya dulu. Makanya lain kali kalau misalnya mau aspek-aspek, mending lu suruh main Ouija, Ouija tahu? main yang itu, yang untuk hantu-hantu itu. Oh. Terus apa namanya? Death Note. Terus apa namanya? Voodoo, main kayak gitu sekalian. Biar lebih mental lebih bagus daripada lu harus jemur 10 jam anjing. 10 jam cuman ya. gue gak percaya lah namanya ospek seru-seruan ini tuh sudah. Gue Ospek ini tuh bukan apalagi dulu ajang. masih zaman mos tuh. Kalau kita SMA ya seru emang. Ya SMA. Kalau SMA seru, SMP SMA seru Gua banget. SMP malah. enggak, SMP kelas 1 enggak. Maksudnya enggak? Karena dulu tuh Lo nggak SMP? masih ada mos. Oh iya. Mosnya dulu diamuk-amukin. Gua enggak aja. Bentak-bentak gua dulu sering tuh dibentak gara-gara rambut gua panjang tuh. Oh. Sampai gua inget bener tuh muka kakak kelas 2 tuh. Dilempar-lempar ya kursi ke depan muka gua, dicekek-cekekin. Giliran ada guru keciut semua. Ya itu tuh sebenarnya mereka kayak gitu tuh sebenarnya bukan dari guru aja ternyata. Iya. Memang kemauan mereka sendiri pengen balas dendam Apa namanya? gitu. Hati nurani mereka Ya, bergerak. hati nurani mereka yang pengen nyiksa setelah gua pikir-pikir. Iya, memang benar. Gak usah lah kayak Iyalah. ini kan ini hidup mati. Sudah lah, nggak ada pokoknya guru ataupun dosen ataupun dekan nyuruh kalian untuk nyiksa mahasiswa. Iya, sekarang gini, yang terakhir itu kan yang viral tahun ini waktu pandemi. kemarin itu. Pandemi itu. Yang Ya kan? yang dari mana tuh? Yang Universitas ya, Universitas yang atau apa tuh meninggal itu kan? Iya, meninggal karena Nah, itu disar kan itu kan dosennya nggak tahu anjing. Iya. Dosennya nggak tahu. Dosennya itu ya udah. Ya, itu kan aspek itu kan Diksar organisasi. diksar ya kan ya aspek organisasi lah gitu kan. Heeh. Aspek organisasi itu kayak apa namanya kayak ya udahlah kirain cuman sekedar apa misalnya kayak
materi apa Materi. nggak aneh-aneh lah gitu ya kan. Ternyata ya meninggal. Iya. Nah, terus kalau udah meninggal mau ngapain? Nggak mungkin lagi bisa hidupin lagi. Iya. Apa mau mediasi? Apa masih tahun depan mau gituan lagi? Malah mau lebih, ini dulu angkatan kakak dulu yang mati lebih parah lagi. Kayak gitu. Mau bikin kayak itu mungkin kadang tuh. Kan kayak gitu. Dikit-dikit tuh zaman ini lebih parah. Zaman ini lebih parah. Ya sudah, pakailah zaman kemarin. Ada yang mati tuh sampai. Berarti mau dimatiin lebih banyak lagi tahun ini kayak gitu. Hah, jangan kakak dulu. Cuma satu yang mati. Iya, zaman kamu kata yang mati. Ya kayak gitu. Kadang tuh aneh-aneh ada kadang tuh. Itulah kan. Sudah lah, masa denial lah. Banyak aja yang ngomong kayak gitu. Zaman aku lebih parah, zaman aku lebih parah. Gak usah. Teman kita sendiri anjing. Temen kita sendiri aja mau kayak gitu. Ini sih saya ini. Gue gak pernah anjing bilang kayak zaman kita lebih parah, zaman kita malah gue bilang gak pernah relevan kalau membandingkan yang dulu-dulu. Kayak anak 90-an ngomongin anak 2000-an itu ini itu kayak nanti anak 80-an yang bandingin anak 90-an tuh nggak cowok ini, nanti anak 70-an selalu kayak gitu, lintas generasi seperti ada pembandingan dan sebenarnya perbandingannya itu nggak relevan. Iya benar. Sangat nggak relevan. Kayak anak 90-an pengen ngeliat anak 2000-an tuh pengen harus kayak mereka. Ya beda zaman anjing. Emang mereka disuruh pakai HP Nokia yang ketik-ketik itu lagi? Enggak kan? Katanya zaman itu lebih asik ini itu. Sudahlah. Suruhlah balik mereka zaman itu. Setelah mereka terbiasa dengan teknologi. Emang mereka mau gitu nah. Pakai kayu bakar lagi, pakai apa tuh kompor minyak lagi. Emang mau mereka kayak gitu. Ngantri lagi. Sekarang zaman udah enak. Gua jujur aja enak zaman sekarang anjing kalau dipikir kan. Enak lagi. Emang mau hidup di zaman normal lagi, Bang? Lebih mudah. Lebih mudah ini. Dibilang enak zaman dulu kenangannya. Iya kenangan tuh enak sekedar dikenang, bukan diulang. Lu enggak pernah kenangan tuh enak kalau diulang, tapi kalau masih relevan. Ya masih relevan. Kalau masih relevan, kalau kita main petak umpet kan masih seru sampai sekarang tuh. Kalau kita misalnya tiba-tiba disuruh ngekat HP, ngekat teknologi, anjing. Kan banyak. Dulu pasti pernah kan ngapain ganti HP ke HP Android? Enak kan pakai HP ini lebih enak, lebih ini. Coba. Ujung-ujungnya mereka kegiles semua kan? Coba Anda sekarang beli handphone Nokia ketik-ketik itu. Terus pesen GoFood di situ anjing. Bisa tidak? Ya enggak usah untuk komunikasi aja nah. Ya kalau misalnya Anda, keluarga Anda di rumah sakit, terus keluarga Anda sekarat, permintaan terakhir ada video call, tapi HP Anda tidak ada kamera, terus, apakah Anda bisa di video call? Kalau dia juga mau scan peduli lindungi mah. Scan peduli lindungi. Masa ya Anda harus bawa surat dari puskesmas? Atau beli bener-bener untuk scan barcode itu? Yang kayak di mall-mall. Yang kayak di mall-mall itu. Nggak mungkin kan? Masa ya Anda bawa kasir ke sana? Enggak dong. Kadang tuh kayak gitu, banyak kan. Kayak gitu lah, pasti ada lah teman keluarga yang mikir kayak ngapain pakai ini sekali ini. Gak usah gitu. KTP. Anda daftar KTP itu sekarang di online loh. Iya. Paspor online. Enak kan? Kita harus nunggu sebulan dulu. Iya, paspor gua kemarin tuh paspor di online, datang foto langsung selesai. Nah, dikit-dikit dibilang, wah ini bikin KTP kamu, Jokowi ini. Anjing udah dikasih online enak-enak. Walaupun KTP tetap fotokopi dulu. Tapi minimal gak usah datang dulu pas daftarnya itu. Apa? KTP itu di fotokopi ya? KTP itu di fotokopi. Itu tuh sebenarnya buat ini, biar UMKM tuh lebih ada kerjanya. Oh, biar fotokopian tuh nggak nganggur. Iya, nggak nganggur. Ini meningkatkan UMKM, coy. Apa sih fotokopi KTP? Kan udah KTP, bukan KTP biasa. Harusnya tinggal scan aja. Yo daftarnya udah ada, udah ke scan sendiri, udah ke print sendiri. Ya fotokopi KTP. Fotokopi KTP, fotokopi loh. Buat apa coba? Fotokopi KTP. Kan ada fotokopian itu di fotokopi lagi. Jadi sampai hitam-hitam tuh nggak kelihatan lagi itu. Ketumpahan kopi. Iya. Udah. Wah, Tapi itu sih. Bener sih. Apa namanya? Kalau misalnya let's say misalnya kenangan kayak kenangan zaman dulu misalnya kita dulu memang asik misalkan kayak makan gemblong kayak makan makanan yang jadul ya asik memang. Asik dan sekarang masih ada mama. Masih ada. Dan pasti kita kadang-kadang juga nyari lah. Kalau misalnya let's say kita misalnya kayak kita mau kemana-mana itu pakai busway, pakai biskota, pakai angkot. Coba zaman sekarang. Bisa pesan sendiri tanpa perlu kita ngetem jalan kaki. Tanpa kita harus panas-panasan dari rumah nih tinggal pesen. Kita udah tahu nih harganya berapa. Kalau di bus kan kadang-kadang nggak bisa dimahalin. Bisa ditembak. Kayak di taksi Argo kan bisa ditembak juga. Taksi Bluebird yang bisa nembak-nembak gitu kan. Kan ya lebih enak kayak mesen ini sudah di harga segini sudah.
Kalau nggak cocok ya udah cari aplikasi lain, platform lain. Iya, mau lain gitu. Nggak perlu misalnya dari rumah mau ke sini, nggak perlu lagi ini apa namanya? Telepon ojek pangkalan. Terus dimahalin harganya. Sekarang tinggal mesen dan Mesen. udah ada asuransinya malahan. Iya. Bertanggung jawab misalkan Jaminannya malah, ya, ada terjadi jaminannya. apa-apa misalkan bakal diganti, bakal Iya, dijamin iya. dengan perusahaannya dan terorganisir, jelas gitu. Jelas. Kalau misalkan zaman dulu kan, ya siapa yang mau tanggung jawabnya coba? Nggak ada. Nggak ada kayak ojek misalkan nyelakain Ojek penumpang. itu nggak ada asuransi dari pemerintah. Iya, siapa yang mau- Nggak ada asuransi dari perusahaan. Siapa yang mau ini, mau ganti, mau ini itu cuma nggak ada kan? Satu-satunya tukang ojek yang apa namanya? Yang hidupnya itu enak adalah tukang ojek pengkolan doang. Iya, top. Yang si Ojek. Ojan sama Ojek ya, Ojak sama yang lain-lain itu cuma itu sama doang. Tisna itu. Itu tuh tukang ojek itu cuma ojek masalahnya. Iya. Mana ada ojek ke 50-55% ngobrol doang anjing. Ngobrol terus. Nariknya cuma sekali 2 kali tapi dapat duit banyak. Anjing. Malah kalah ojek online di situ, bangsat. Iya, ojek online setiap kali ini ada datang lewat. Tapi ini apa namanya? Rumahnya nggak ada, kos-kosan. Iya. Terus yang ojek pangkalan rumah anjing. Kadang-kadang suka aneh tuh itu. Ya, kayak gitu. Iya. Membandingkan orang tuh kayak stop Iya. lah membandingkan hal yang gak relevan. Kita tuh jangan pernah mau kayak sebuah lirik lagu dari lagu Fish. Fish yang mana? Fish yang ini. Fish tuh Kami apa? belum tentu judulnya. Fish apa? Bandnya India. Oh, Tahu India kan? tahu. Ya, itu Fish dan India Belanda. Ya, apa tuh? Menolak peradaban, mendukung kemunduran. Gitu. Iya. Alergi peradaban. Alergi dalam kemajuan. Peradaban menolak semua alergi peradaban. Mendorong kemunduran. Mereka tuh mendorong kemunduran gitu nah. Ya kan nama-nama kayak ya kalau misalnya bahas kayak ini pasti ya paling inilah kalau misalnya kayak mungkin kalau misalnya pas kita gede lah, terus kita Malaysia 2000 berapa kita? Umur kita 30. 2000 ini 2032 kalau. 35 lah ya. 2035 kita 3 patok. kalau lu anjing. 2035 kita patok lah. Iya. 2035 lah. Terus kita bilang bahwa kita nih, kalian kenapa pakai HP-nya kok transparan? Kenapa nggak pakai HP yang biasa kayak gini aja gitu. Kalau misalnya dari ada HP transparan ya. Kenapa nggak pakai gini aja? Enakan yang kayak gini loh gitu. Ini kan? Sebulan 2 bulan. Ganti juga HP transparan. Ya kan kayak gitu. HP lipat, Samsung Galaxy Fold. Kenapa kok kalian pakai Samsung Galaxy Fold? Kenapa nggak yang biasa aja? Sebulan 2 bulan ganti juga Samsung Galaxy Fold kalau ada duitnya ya kan? Iya. Ya. Kayak gitu lah. Jadi masalah membanding-bandingkan hal yang dulu dengan sekarang tuh bilang ini anak zaman dulu ini anak zaman beda era, beda generasi. Ya makanya ada perbedaan generasi milenial, generasi boomer, generasi baby boomer, generasi X, generasi Z. Itu tuh untuk membedakan. Zaman-zaman antar generasi. Ya kalau misalnya gini, kalau misalnya zaman-zaman kayak kita dulu, kakek enak perang. Kalian damai. Itu kan sebuah hal yang tidak harus di anjing. Enak dulu jadi kakek perang. Kakek dulu enak perang sama Belanda. Kakek bisa menggunakan nama Indonesia. Darah kakek ini darah Indonesia. Kayak gitu. Bisa kayak kita balik ke Sekarang kamu mainnya COD nembak-nembakin orang. Sama kayak kita balik ke zaman-zaman ospek. Ospek yang pelonco yang masih kenceng gitu ya. Buat apa gitu nah. Iya. Tradisi zaman dulu dipakai sampai sekarang. Untung udah nggak banyak kampus yang kayak gitu tuh. Iya. Untung masih ada tapi ternyata ya. Masih pikir masih. udah 2022 udah nggak ada lagi kampus-kampus Iya. yang gitu. Karena kampus kita juga kayak gitu. Selama bayi masih ada nama Budi. Iya. Selama bayi masih nama Budi itu yang susah ya. Iya cuy, maksudnya kayak apa namanya? Kalau misalnya masih kecil kan, Gipa lucu masih oke lah. 2022, Budi lucu kan tertekan anjing. Budi, nama Budi. Tapi kalau untuk perpeloncoan sih kalau kata gue sih susah untuk ini. Kecuali ada yang berani ngekat. Iya. Kalau ada berani ngekat, tapi harus siap mental juga masalahnya. Karena angkatan atas. Angkatan atas bakal lawannya. Karena ya budaya ini lo turun kayak berasa kerajaan Majapahit gitu aja turun temurun aja kayak beda-beda ganti raja gitu udah ya
emang berarti kita tuh nggak boleh nih ngerubah sebuah peraturan tuh kalau kayak gitu, diancam, diancam. Iya. Berarti juga kadang ya untungnya. Bukannya nggak boleh sih, kalau kata gue sih lebih tepatnya sih apa namanya, nggak mau ya kayak kata lu tadi, nggak mau ada kemajuan. Iya. Untungnya kampus kita udah enggak, untungnya. Iya, sudah mulai enggak. Udah enggak. Udah enggak, Waktu malah. ospek Udah enggak ada ngerasa. Oh, pas lu ospek enggak ada ya? Enggak ada promosi. Soalnya kan gue nggak di sini ospek itu di Enggak, Zoom. gue nggak ngerasain perponcoan dari, kalau kan offline padahal. Gue online soalnya. Ya itu, ya online cukup normal lah kondisi. Tapi kalau kata lu lebih enak mana? Zoomnya online apa offline? Kalau gue online sih jelas sih. Bukan sebuah perbandingan sih itu. Lebih enak online sih. Karena online tuh yang pertama lebih efektif bener, Pak. Online tuh efektif bener. Kita nggak perlu, kita jadi ospek tuh nggak terpaksa gitu jadinya. Ya kalau gue sih, kalau gue bukan efektif dengan enggak sih, lebih alasannya karena gue males sih kalau offline tuh. Iya, ya efektifnya efektif waktu aja. Iya. Walaupun kadang-kadang lebih ngaret ya. Memang kalau secara feel dan lain-lain ya memang offline. Iya, tapi kalau misalnya benar ngerasain kampus benar gitu. Tapi kalau misalnya untuk apa sekedar untuk perkenalan cuman webinar gitu mending online kalau kata gue. Lebih enak memang, lebih enak. Lebih ke apa namanya? Kita bisa melakukan kegiatan lain selain ospek itu. Misalnya kayak tiba-tiba ada mbak kita sakit atau gimana, kita bisa ospek sambil ngerawat mbak kita gitu kan. Ya, tapi sekedar itulah kalau misalnya keuntungan online, tapi Ya. kekurangannya juga banyak. Kekurangannya banyak juga dan offline juga kekurangannya banyak juga. Ya, sama-sama lah, kayak ada untung ruginya. Tapi kalau gue lebih senang online karena gue males untuk offline. Iya, saya juga malas. Sesimpel itu, gue Iya. nggak mau munafik, gue nggak mau mikir efisiensi waktu dan lain-lain. Males. Gue nggak mau jemur-jemuran panas-panasan dan untungnya tahun Karena kita sudah hitam. Iya. Kita sudah hitam dijemur di ini nih. Lu tau nggak kenapa gua ngambil awan-awan ini sebagai ini ya? Karena ini panas anjing sebenarnya. Lorin panas ini lagi adem aja nih, lagi adem nih. Lagi adem. Ini panas sebenarnya. Kalau misalnya kan dan Palembang dong. Palembang tuh kalau dingin tuh pas hujan doang anjing. Dan hujannya pun harus hujan tunggu banjir dulu baru dingin. Iya, coba bener coba. Rumah kita banjir dulu. Iya, pokoknya salah satu entah rumah dia, entah rumah nenek gua. Kalau ngomong banjir, nah sudah pasti hati-hati lah itu anjing. Kalau misalnya guru ngomong nih, weh di rumah nih banjir, rumah gue banjir. Dia langsung nutup semua lubang aja langsung hati-hati itu. Dan selalu bilang kayak gitu kalau misalnya rumah dia banjir, gue bilang bentar lagi rumah gue banjir, beneran banjir. Selalu kayak gitu. Ya makanya itu. Iya kayak itulah, pokoknya sesuatu yang nggak relevan di masa lalu tuh bukan kita hilangkan, tapi kita benahi lah, kita ubah menjadi lebih modern lah. Kita ubah menjadi sesuai zaman lah. Sekarang ini kan bukan zamannya kita nyiksa orang, bukannya zaman kita kayak perang kolonial lagi. Udah ada santai aja. Iya, kalau misalnya kita perang oke. Kita perang. Dijemur 10 jam. Kalau perang juga nggak mungkin kita tegak 10 jam anjing. Iyalah. Maksudnya setengah hari kita tuh masa berdiri terus. Makanya. Oh enggak gini. Ya mungkin dia dibilangnya di Inggris saja apa namanya? Satpam di Inggrisnya pengawal Ratu Elizabeth. Iya. Nah, itu kan terus. Itu ada shiftnya jembut. Itu bersih anjing. Lu kira dia 24 jam tegak di situ? Enggak anjing. Lu pernah enggak berganti shift? Enggak pernah kan? Anjing. Ada itu shift-shiftnya, satpam. Satpam. Ada shiftnya juga. Apalagi coba? Emang lu lihat muka satpam tuh sama semua setiap hari enggak kan? Ya kan? Iya. Kalaupun sama, itu ada kita datang di jam yang sama terus. Iya. Iya. Itu datang sore. Iya, kan sore beda satpam. Tadi beda satpam tadi. Iya. Ya udah itu untuk pembahasan tentang Ospek dan relevansi. Coba kalau misalnya inti dari ospeknya dulu apa? Inti pembahasan ini coba. Ya intinya kalau menurut gue nih, intinya ospek tuh kita menyesuaikan zaman lah. Ya. Hal-hal yang nggak relevan di masa lalu tuh buang-buang lah, kayak perpeloncoan, siksaan. Kita lihat kan ke belakang tuh banyak lah yang udah meninggal, korban-korban dari masalah kayak gini, mos, ospek dan lain-lain itu udah banyak. Sampai kapan kayak itu masih harus makan korban hal-hal kayak ini. Dan perlu ingat, kuliah tuh sebenarnya nggak kayak gitu. nggak harus. Jangan bikin orang-orang yang awalnya itu semangat kuliah. Iya, jadi males. Tapi kuliah. karena mereka ketemu ospek itu jadi nggak semangat lagi. Jadi males kayak. Jangan kayak gitu, jangan. Jadi jangan ngasih efek ketakutan lah ke mereka. Yang seharusnya tuh kita kasih semangat. Kuliah tuh seru loh kayak. Walaupun memang kita pusing, kita pusing. Kuliah tuh pusing. kalian tuh bisa explore diri kalian sendiri. Kuliah tuh Teman bisa, lu bukan? Kuliah tuh bisa mencari tahu gitu apa yang belum kalian tahu. Bener-bener explore diri kalian. Kuliah tuh nggak cuma siksaan dari kakak tingkat aja kayak itu ini. Jangan sampai ke dokter kayak gitulah. Dan itu bahaya sih. Nah, dan topik selanjutnya nih. Mau kopi gak? Udah 2 topik aja lah panjang. Mau kopi gak? Enggak anjing. Mau kopi.
Berapa menit nih? Berapa menit nih? 2 menit baru. Matamu. Kira-kira kalau misalnya setengah jam aja. Kalau misalnya kita ntar kalau misalnya jadi tuh kita jadi moderator itu bisa kita ngomong matamu gitu aja. Enggak. Bener nggak sih? Kalau nggak ada dosen bisa. Gue nggak bisa soalnya kalau misalnya gue ngomong kotor ini bisa kalau bilang ke lu tuh bilang matamu itu nggak bisa anjing. Susah cuk. Lu nggak bisa lu ngejuk jelas gitu anjing. Nah, nah terus kita beralih ke topik yang lumayan gue ngeselin juga. Ini gue tapi gue nggak terlalu menguasai nih, dia yang menguasai tentang SJW ya anjing. Social justice apa tuh? Ninja Warrior. Apa dia itu? Social Justice Warrior. Warrior ya? Warrior. Anjing, ada warrior ya Bang. Iya, itu keren deh, gue bilang keren kan. Social justice. Social Justice Warrior. SJW, terutama yang cewek nih, yang kadang bilang kan ada tuh yang di thread tuh bilang cewek tuh nggak perlu nyusuin anaknya karena itu hak kita untuk nyusuin apa enggak. Cewek tuh nggak perlu masak, cewek tuh nggak perlu masakin anak kita karena itu hak kita mau masak dengan enggak. Cewek tuh nggak perlu melahirkan, apa lagi? Cewek itu nggak perlu servant ke laki-laki. Iya, cewek tuh nggak usah masakin lakinya. Jadi ya kayak modal memek aja anjing. Itu pun kalau mereka mau. Iya gitu. Kan hubungan seksual tuh ini. Kita menolak patriarki. Gak boleh dipaksa. Kita menolak patriarki, tapi giliran ngantri di Indomaret, saya duluan ya. Anak saya udah lapar. Iya, ngantri di ini. Lu pasti pernah gitu? Pernah anjing, gua ngantri modal tuh, nak aku duluan ya, nak balik. Emang gua enggak mau pulang apa anjing. Terus si itu ya sudah deh ngalah be. Sudah tahu mungkin itu. Kenapa kalau ribut anjing kalau gua ngomong juga. Udah tahu karakternya. Yeah. Kayak di Indomaret kan sering duluan deh ini anak nih lah ngerengek anjing. Emang gua enggak mau pulang juga anjing. Ya gua pernah kayak gitu anjing. Yang gua paling benci itu kadang tuh ngantri makan. Gue sering kayak gitu. Beli makan. Kayak di Indomaret tuh, tahu di Indomaret lagi gue ngantri tiba-tiba. Dek, ibu Ulan udah ya, bentar doang kok. Enggak, ini juga bentar kok. Ini juga dikit kok, enggak apa-apa, ya bentar ya, tunggu bentar. Ya kayak gitu. Jadi bisa merengut ya anjing. Iya, Anang tuh goblok gak sih anjing? Kayak bilang social justice warrior yang pengen hak emansipasi wanita. Giliran dibikin setara ribut-ribut. Oh ini kekerasan terhadap wanita. Mana pemberdayaan wanita nih? Komisi pemberdayaan wanita nih. Logikanya gini aja, kalau misalnya mau setara nih. Ya udah kalau setara gini. Lu di rumah, kita cari kerja. Besoknya lu yang cari kerja, gue yang di rumah. Oh, iya. Setara itu, ganti-gantian. Mau nggak lo gitu anjing? Kalau nggak mau nggak usah ngomong banyak anjing. Ya gitu aja logikanya. Bilang nggak mau masakin, nggak mau. Terus guna anda jadi istri itu apa? Istri dah kalau misalnya nggak mau masak, udah kerja tapi gue masak. Bilang juga kalau punya anak tuh mereka ngerasa jadi sapi perah. Mereka ngerasa tuh mereka jadi sapi perah cuman karena kepuasan seksual cowoknya aja. Anjing. Kayak segitu ya. Mereka ngerasa cuman jadi tempat untuk mereka melahirkan aja. Kok mau dia bener? Lobang itu Anda diciptakan untuk reproduksi. Kalau cowok itu dari mana? Dari pantat keluar anjing, dari hidung, gimana caranya? Juga, cowok ini tuh masa cewek aja yang ini yang masak ini tuh ya kan cowok udah kerja ya pagi. Kalau misalnya mereka mau masak, gak mau nyusahin anak, gak mau ngurusin rumah, lu kerja coba. Kerja di mana? Lu cari nafkah, gue yang masak, gue yang di rumah dah. Nah, mau nggak? Nggak mau pasti mereka. Nggak mau. Suruh cewek ini. Kok suruh cewek kerja? Masa? Anda kalau malas bilang. Sudahlah, intinya anda sebagai SJW yang kadang bilang apa tuh kayak cowok harus ini, cewek ini. Anda tuh malas, cuman anda tuh denial. Iya, malas tapi denial. Iya. Mereka tuh pengen bilang kayak tadi, malas versi modern. Iya, dimodernisasinya aja. Iya. Bilang SJW, cuy anjing matamu. Sampai kadang tuh kan ada demo ya kan, pernah kan di luar negeri itu kan? Banyak anjing demo SJW ini. Gue kurang tahu kalau banyak demo SJW ini. Setahu gue tahu BLM. Hah? BLM. Kalau gue udah demo tentang vegan tuh gue sering lihat tuh. Wah, itu kurang itu. Yang karena kasihan makan sapi karena kasihan, enggak mau makannya karena kasihan. Sebenarnya hewan diciptakan untuk dimakan. Tapi sayangnya Sumanto tuh mengubah itu semua. Jadi dia bukan makan hewan. Jadi katanya kita makan hewan tuh menyiksa hewan, ini tuh hewan. Ya. Berarti dia bilang Rasulullah dulu nyiksa hewan anjing. Berarti Gak usah diulti itu. Kan dulu berkurban, orang Islam kan berkurban. Berarti Anda bilang orang Islam menyiksa hewan. Enggak gini. Percaya enggak sama agama dulu? Oh iya. Itu dulu.
percaya nggak ada Islam itu dulu. Dan mereka goblok gak sih, nggak bisa menikmati rasanya enaknya daging kayak gitu. Iya. Makan makanan vegan. Terus juga mereka tuh nggak makan daging, tapi makan makanan misalnya vegan, rendang vegan, ini vegan balado, ini vegan. Walaupun kadang-kadang gue ayam juga vegan. jualan itu kayak pengen gitu nyoba, Iya. pengen aja nyoba sekali-sekali. Tapi Kayak mana rasanya gitu? iya kayak mana rasanya? Karena dibilang rendangnya tuh kayak rendang daging biasa, tapi dari jamur dari apa gitu-gitu. Gue pengen nyoba. Tapi kayak kalau maksud gue tuh kalau vegan, kan masa iya nih nasi kalau padang? memang vegan dan kasihan dengan hewan, jauh-jauh kan masakan yang deket dengan hewan kayak rendang tuh kan identik dengan hewan. Masa kayak sayur kangkung Nasi- ataupun coba gini. tumis sayur katu kayak itu. Ya mana ya makan kayak gitu. nasi padang, rendangnya rendang jamur. Mau nggak lo makan? Enggak, rugi ya ini. Gue nggak mau anjing, nggak mau gue mending makan nasi sama kuah-kuahnya aja daripada makan rendang jamur. Sambal hijau itu. Iya, gimana kayak gitu? Mau kerupuk jelas anjing. Oh tadi nggak ada kerupuk, tadi gue malah nasi padang tadi iya. Wah kurang anjing, babi. Pelit bener, lupa gue mintanya anjing. Makanya tuh gue bilang tuh, ada aneh gak sih anjing? Iya. Jadi kayak sebenarnya ini kita bahas vegan. Vegan itu tuh bukan salah, vegan itu bener. Tapi jangan berlebihan aja, jangan sampai kayak Kadang sampai demo, sampai teriak-teriak, Iya. oh jangan makan. kalau kata gue tuh vegan tuh untuk variasi. Kalau misalnya vegan tuh kayak kalau misalnya kalian lagi nggak mau bener makan itu ya jadilah vegan. Kalau Iya. misalnya kalian lagi pengen ya sudah Emang makan nggak suka aja. daging kayak gitu. Kalau misalnya emang nggak suka daging ya sudah. Kalau kalian kasihanin itu dengan hewan, ya udah, jangan bikin orang bikin Iya. orang nggak suka daging juga. Jangan di brainwash lah. Karena kita juga sebagai yang pecinta daging tidak peduli Anda vegan apa enggak. Iya. Saya tetap menikmati daging Iya, itu. iya. Karena Kalau misalnya bilang Anda makan daging, lo pasti kayak kurang hidup tuh tanpa makan daging kayak Iya. kayak iya. apa gitu. Anda makan daging depan saya. Ya Anda vegan di depan saya kenapa? Coba lu cari di mall, cari restoran vegan ada tidak? Banyak gak? Enggak banyak anjing. Banyak. Dan Nggak kalau ada banyak. juga mahal. Iya. Nanti diributin mahal ini tuh. Kenapa nggak makan tempat vegan? Ya mahal ini. Iya. Nanti giliran kita makan daging depan muka dia marah. Iya. Ya, Anda mau makan daging nggak apa namanya? Nggak kayak sama hewan. Ya saya makan karena saya bayar anjing. Ya suka-suka hati saya mau makan kapan aja bangsat. Mau di depan muka lu, depan Dan ada kayak gitu tuh kadang gue pikir kayak Ada, orang-orang yang kayak gitu tuh ada. ada terlalu berlebihan yang kayak gitu. Ada. Kayak SJW yang aneh nggak mau nyusin anaknya, udah ngelahirin nggak mau nyusin. wah anak. itu kalau nyusin tuh parah sih nyusin tuh. Karena Karena kan itu trennya sempet naik tuh kan. iya, dia ASI nggak itu mau kan nyusin sebuah anak. gizi itu tuh. Gizi Gizi untuk utama untuk bayi. Kalau misalnya Anda nggak nyusuin, anak Anda klepto bangsat. Iya, nanti giliran anaknya gede goblok nanti nyalain anaknya. Iya. Kalau dia nggak mau ngasih nutrisi. Anda ini dasar bocah tolol, nggak pernah disusuin apa emaknya? Ya memang. Itu Iya, parah sih. itu parah sih. Kalau sampai kamu nyusin parah sih. Katanya Karena memang itu nggak gini. kita sapi perah apa nyusin anak nyusin orang. Fungsi dua bola di dada Anda itu apa, bangsat? Gue terang-terang aja. Fungsi tetek cewek itu ada dua, untuk nyusin anak sama untuk nyusin suami. Iya. Dua itu aja. Kalau misalnya kalian nggak mau nyusin anaknya, itu fungsi dua itu apa? Cuma gelantungan doang anjing. Gantungan. Dan untuk apa membesar itu tuh? Kalau Iya. misalnya untuk disusui. Iya. Kalau misalnya cowok Oh, berarti nyuruh sapi betina itu jangan nyusin anaknya. Karena dia bukan sapi perah. Dia punya hak hidup juga, emansipasi sapi kayak gitu. emansipasi sapi. Kalau misalnya sapi nggak nyusin anaknya, sapi cuma satu di dunia ini anjing. Iya, Cok. Kalau kambing. Ributin tuh kucing yang nyusin anaknya. Iya. Kalau misalkan ini, kalau nggak mau nyusin. Ributin ya, kucing lu pada sering kan? Kucing tuh langsung berbelas-belas itu, Iya. nyusuin yang putingnya banyak. Itu jadi sapi Nah, perah. Coba, kucing, lu lakban putingnya coba anjing, lu lakban coba bangsat. Anaknya mati semua anjing langsung. Iya itu. Mati semua. Nggak mau masak ini itu. Apa lagi kadang tuh SJW yang parah. Banyak SJW itu saudara. Banyak lah dulu kan tren lah mereka demo di Sampai di- lupa sampai gua. ribut, Sampai sampai lupa sampai gua. akhirnya didebatin sama orang Iya. gara-gara viral tuh kan. Iya. Apalagi SJW itu yang aneh-aneh? Apa? Eh, Covid. Oh, Covid enggak coba itu malah konspirasi babi berarti. Iya, kok kelelawar terus dari kelelawar Babi. ini bukan dari babi apa namanya? Senjata biologis Cina, Iya. senjata biologis Bill Bill Gates pasang chip, anjing aneh-aneh aja. Banyak bener lah. Iya. Sebenarnya kalau wanita paling sering ya itu apa namanya? Kegiatan kayak Kegiatan kemalasan kegiatan mereka lah. kemalasan mereka. Yang mereka denial
ada nih yang sepemikiran dengan gue nih. Wah, Iya. gue ikut lah. Itulah kayak kata teror muslim tuh kan. Orang nganggur itu jangan buat paguyuban bangsat. Apa? Paguyuban. Paguyuban apa? Perkumpulan. Oh. Jangan dikumpulin orang nganggur-nganggur itu. Iya. Jadi kalau misal orang nganggur dikumpulin, wih, nganggur juga nih orang nih. Ada nih kayak gue nih ternyata nih. Jangan dibikin paguyuban. Makanya kan dulu kan waktu zaman MLI zaman waktu masih fanbase itu Deadwood itu kan. Dan dibuat bangsat paguyuban Deadwood kan kayu mati pengangguran. Deadwood Karawang, Iya. Jawa Gini-gini kan Timur. banyak Iya. tuh dulu. Deadwood Palembang juga ada. Terus kayak dan ada juga Deadwood Nusantara anjing bukan lagi nama daerah Nusantara. Satu Indonesia. Satu Indonesia mencangkup itu. Makanya dibilang ya orang tua tuh jangan dibikin paguyuban anjing. Sama kayak SJW itu jangan dibikin paguyuban. Kayak Gue setuju SJW itu kalau misalnya lebih ke misalnya hak misalnya kenapa di universitas ini cewek nggak dilarang masuk gitu itu gitu lah Iya. ya, atau misalnya di tempat kerja ini kenapa cewek nggak boleh ngelamar gitu misalnya Iya. ya, gitu Itu baru tuh kayak hal-hal yang nggak masuk akal lah kayak misalkan cewek itu benar-benar dibedain lah. Kayak dari dengan alasan tidak jelas ya. Iya, kayak misalkan cewek nggak boleh kerja di sini, kata lagi cewek ini karena kenapa? Nah, kenapa ya nggak ada nggak mau aja gue Nggak ada aja karena nggak mau. Itu baru tuh itu harus dibela. itu baru bela Bahkan cowok juga harus ngebela kayak gitu. Mm-mm. Tapi kalau nggak mau masak, nggak mau gosok, nggak mau nyuci baju, nggak mau nyusu, nggak mau ngelahirin, nggak mau ngapa-ngapain. itu lebih ke jadi kayu mati. Anda tuh Jadi malas, tapi bingung mau ngungkapinnya gimana gitu, Iya. mau malas biar keren gitu, Iya, biar gue malas. dianggap keren, biar ada yang setuju sama gue. MALAS malas. Aduh, ini kata-kata yang sangat-sangat amat bisa membuat harga diri saya turun nanti ini. cowok saya nggak mau sama saya lagi. Iya, kalau kalau saya saya malas. malas. Saya harus Cari yang lain. SJW. Wah, saya SJW loh. Ini, saya feminis yang apa sih kalau feminis itu? Sama aja sih kayak gitu, saya bersama feminisme gitu ya. Kita menolak patriarki ini tuh, patriarki itu ini. Tapi nyuruh benerin genteng, nyuruh cowok masih anjing. Iya. Gila. Apa namanya? Suruh apa namanya? Ganti gas cowok juga. Dengan alasan takut meninggal meledak. Apa yang katanya dengerin omongan laki, omongan suami ini tuh, kita kan punya hak juga untuk itu. Berarti Anda menyalahkan Nabi Muhammad. Dia berarti Istri Nabi kan banyak. bahkan Nabi sendiri bilang seorang istri itu harus nurut pada suami. Berarti Anda menyalahkan seorang rasul kayak gitu. Gak usah gitu, gak usah langsung diulti ke situ. Kalau misalnya Anda tidak mau dengar kata suami Anda, kalau misalnya seluruh orang Anda kira SJW, terus orang tua Anda tuh bakal cerai langsung dalam 1 hari pernikahan, bangsa. Iya, kadang nggak mau. Kayak misalkan kita, ini ibu sholat, ini tuh nggak pernah sholat. Itu kan hak saya mau sholat enggak? Kok kamu sih yang ngurusin? Itu kalau misalnya orang tua Anda kena SJW, Iya. orang tua Anda baru lamaran 1 hari, baru pertama langsung cerai. Kenapa kok kamu nyuruh saya ibadah? Emang itu hak kamu apa nyuruh saya? Emang kamu siapa? Kamu saya tuntut ya? Kayak gitu. Lebih aneh-aneh aja sih. Dan sekarang tuh ya balik lagi RUU KUHP kan udah dinaikin lagi Ini mulai. Udah mulai. Ya mulai pasal-pasal karet. Oke, seat interview ini cukup bagus sih bahasannya. Iya. Pasal-pasal karet yang mulai muncul. Yang paling nggak masuk akal adalah Nganuin tinggi. hubungan seksual itu. Oh, nggak iya. masuk akal itu anjing. Orang berhubungan terus harus bisa dipenjara 2 tahun setahun gitu. Tapi kalau ngelapor, masa dulu siapa yang mau ngelapor? orang tuanya yang ngelapor. Iya kan orang tua yang ngelapor. Hmm. Sekarang gue tanya anak mana yang abis berhubungan gitu-gitu mantap-mantap ngomong ke orang tuanya siapa nih? Nggak siapa? Nggak ada. Untuk apa kan? Kecuali tiba-tiba lu mesen Traveloka atau tiket apa namanya? Oyo. Tapi Tawar. emailnya email bapak Anda mungkin. Iya. Tiba-tiba ada pop up ini kasih rating. Iya. Bagaimana rating pengiraman di sini? Sama pasal-pasal yang orang yang nganukan meme ini itu kan ini nih meme nganukan Oh iya. tinggi itu kan kayak gitu aneh sih dia mulai di penjara bisa kayak gitu. Sebenarnya itu konten hiburan sebenarnya itu. Kadang hiburan yang sarkastik tuh jadi kayak asik-asik aja lah. Kalau Anda nggak mau dikritik, ya Jangan siapa aneh-aneh. lagi gitu nah yang mau Iya. kritik kayak gitu nah.
Masa kawan satu partai mau ngeritik aja? Ya jelas satu pemikiran lah kalau satu partai. Kalau misalnya enggak, satu partai pun pasti ada yang ketawa sama meme itu masalahnya. Iya. Sudah lah, maksud gua kalau misalnya let's say misalnya siapa misalnya orang-orang yang udah meninggal aja. Dono misalnya, Dono, almarhum Dono dijadiin meme. Mungkin pas Dono ngeliat juga ketawa kan? Ketawa aja. Ya bahkan kayak Habib Jafar, seorang Habib di meme di mana-mana aneh-aneh dimakan babi di depan muka dia juga biasa aja. Ya karena jangan coki itu ya. Karena kalau hidup Coki kita nggak makan pernah babi. dikritik, disindir tuh apa ya? Nggak bakal berubah. Kita nggak bisa melihat kekurangan kita. Iya, kayak nganuin kebebasan berbicara, nanti ribet-ribet demokrasi kita ini negara demokrasi, peler demokrasi kalau kayak gini terus lama-lama Ini bukan kiri juga. Iya. Bukan demokrasi sebenarnya itu tuh. Lama-lama kadang tuh gue mikir kok lama-lama kayak ngelompat dikit-dikit, jalan ke kiri dikit-dikit kayak gitu. Tapi kadang tuh pengen demokrasi masih giliran pemilihan pengen demokrasi, pengen multi partai. Tapi giliran cara pemerintahnya pengen sendiri-sendiri kayak gitu. Coba ini sebenarnya gue balik lagi ke yang waktu yang apa namanya ospek tadi. Gue bakal balik ke situ tapi yang katanya kalau misalnya kita tuh lebih baik pakai HP ketik-ketik gitu. Nah itu sebenarnya itu gue coba lihat di TikTok apa namanya Pak Ganjar. Bapak Ganjar bilang suruh milih mana, buku atau laptop. Apa? Terus yang ditanya tuh bilang apa namanya, saya lebih milih laptop Pak untuk menunjang kuliah. Bener dong. Terus Pak Ganjar bilang gini, ya sudah dengan kalau begitu saya akan memberikan buku serta laptop. Gimana kata lu? Buku serta laptop dan apa namanya untuk kalian membaca dan untuk kalian kuliah. Karena laptop itu lebih penting anjing. Memang buku jendela dunia, tapi buku tuh nggak mesti harus fisik. Iya, memang kalau memang mencari mungkin dia kebutuhan tergantung. Kalau menurut gue nih, semua tuh tergantung situasi, kondisi dan kebutuhan. Dan semua sebenarnya butuh laptop banyak kuliah tuh. Iya, dan ya semisal nih, oke misalkan let's say dia udah punya laptop, mungkin dia bakal milih buku. Iya. Mungkin di saat dia kenapa dia milih laptop karena dia belum punya laptop. Mungkin karena ada lagi mas-mas yang milih buku terus. Itu Anda bukannya Anda sesuai kebutuhan, Anda menjilat bangsat. Anda menjilat. Ya benar juga tuh being realistis saja. Iya. Realistis saja. Kalau misalnya kalian nggak punya perlu banget ini, ya pilihlah yang Anda perlu aja. Iya, kayak misalnya gue udah punya laptop ya, disuruh pilih laptop, gue ngeliat laptop, ya udah gue bakal milih buku karena kan lumayan mahal tuh buku tuh. Kalau misalnya disuruh pilih, laptop harga berapa? 6 juta. Pilih laptop 15 juta atau buku? Gue bakal beli laptop 15 juta. Laptop gue ini gue jual. Dan gue beli buku. Nah itulah dong, itu dong. Iya kayak gitu. Nah itu. Semua tuh sebenarnya nggak bisa kita pilih yang mana yang ini yang lebih, yang mana nggak bisa dipilih yang mana yang lebih baik dan enggak. Sebenarnya lebih ke kebutuhan. Yang mana yang kita butuh. Yang menurut gue tuh lebih pilih itu. Jangan pernah kayak milih A apa B. Kalau milih A ini, kalau milih B ya. Menurut gue sih pilih yang mana lo butuh dan yang mana lo mau. Kenapa gue bisa bilang lebih penting laptop daripada buku? Karena kalau misalnya lo baca buku, tapi lo ngerangkumnya masih nulis, capek anjing. Sama aja. Masa mau dikoyak-koyak? Iya, mau dikoyak-koyak satu dilipet-lipet, ngurusak buku juga dong. Ngurusak buku. Ya itulah intinya dari sheet interview episode 7 ini cukup mendalam. Iya, dan untuk kalian SJW tolonglah. Kalau kalian malas ngomong aja malas. Iya. Ya kita juga kadang-kadang juga malas gitu. Kalau misalnya gini, di suatu saat lu misalnya lu sama istri lu misalnya. Di suatu saat istri lu malas bilang, gue malas masak nih. Lu ngapain? Gak mungkin dong lu kayak di sinetron. Gue yang masakin atau gantian. Gak mungkin di sinetron. Istri apa ini? Dasar istri bajingan, tidak mau masak. Aku sudah kalian nafkah, kamu tidak mau masak. Dasar istri tidak tahu, tidak becus. Bila paling akan kuceraikan kamu. Kalau misalkan keadaan dia lagi malas masak, malas bener ya. Kalau misalnya kita capek juga masak, gak bisa masak. Jadi kita beli, kita makan di luar. Iya, makan di luar. Ya, semua tuh ada jalan keluarnya. Iya. Tapi nggak gitu cara keluarnya tuh, nggak dengan cara lu terus-terusan nggak mau. Masa iya malas terus-terusan? Masak itu skill paling dasar dari insting manusia untuk hidup. Iya. Masak. Dari zaman manusia pertama Nabi Adam sampai sekarang, masak itu skill paling basic yang harus dikuasai. Lu gak pernah mikir kan kenapa Nabi Adam itu bisa hidup? Gak mungkin dia makan buah kuldi terus. Iya, gak mungkin dia cuma makan ini kalau gak pernah. Minimal dia membakar lah. Gitu. Iya, pasti bisa lah, pasti bisa. Gitu.
Udah lah, Anda di hutan. Dan kenapa kalau misalnya kayak gitu, kenapa di dunia ini ada dua gender, bangsat? Iya, ada yang bilang juga, aduh nggak ada lagi yang namanya klasifikasi gender, nggak ada yang namanya cowok cewek untuk apa? Ya Anda buat Instagram nih siapa emang? Semuanya satu ini. Iya, lu buat Instagram nih, ada pilihan nih. Lu pilih apa, cowok apa cewek? Kan ada tuh yang kayak gitu. Banyak ada tuh yang gue pernah. Malah di sebuah yang di film juga banyak yang bilang nggak apa ya, dia nggak setuju dengan gender ya. Kalau dia merasa jadi diri dia cowok ya cowok, dia makin masuk di WC cowok ini. Ya anjing, tapi kontol dengan meme itu nggak bisa disatuin anjing. Ya kalau misalnya lu gini, kalau misalnya lu berani kencing cewek yang transgender, yang cewek merasa cowok ya. Lu kencing di urinoir, lu cobain anjing, lu cobain. Lu mau gimana? Kita nggak usah ngasih di toilet ya, karena toiletnya membuat berak ya, bukan buat kencing ya. Lu ke urinoir anjing, lu kencing di situ. Nah, lu rasain gimana susahnya kalau cewek kencing tuh. Iya. Jadi tuh hidup tuh kalau nggak punya klasifikasi, hidup kalau nggak punya pembagian susah. Sebenarnya SJW itu bukannya ngeselin karena mereka berpikir ke jangka pendeknya aja. Iya, mereka nggak mikir kayak kalau misalnya gue persis cowok ya gue masuk pada cowok. Ya lu kencing di urinoir anjing coba. Kalau misalnya Kalau misalnya kita nggak perlu masukin suami kita terus ini itu, ya lu tangkap dong, ya kan? Ya gitulah. Jadi capek gue nih. Ya kayak gitulah. Capek gue masih terus kan. Capek gue udah. Ya, Capek benerannya. intinya ya gitulah. Tapi intinya begitulah. Jadi manusia itu cerdas dikit. Tapi pasti kayak gue bilang tadi, SJW terus ospek yang kating-kating kadam-kadam yang ini, yang apa? Kating-kating yang masih membuat dendam, itu kuping seperti biasa. Oh iya. Saya tidak tahu. Saya tidak dengar. Ini kan saya tersiksa di tahun kemarin, saya harus menyiksa juga, berarti biarin adik tahun nanti aja yang biar nggak nyiksa lagi. Biar nanti saya kasih tahu. Ini benar-benar omongan benar-benar dari sudut pandang gue tanpa campur tangan orang lain lah. Iya. Bener-bener Jadi kalau misalnya pure pendapat gue pribadi. Dan kalau misalnya tiba-tiba diketangkep, gue tangan. Ya enggak, kalau misalkan ada yang berbeda pendapat, gue udah bilang ini bener-bener pendapat pribadi gue. Dan misalkan pendapat pribadi ngasih ancaman ini itu, kau udah semuanya, ya gimana? Kan gue berpendapat. Dan apakah hak gue layak untuk dibungkam? Dan itu hak gue, itu baru hak tuh anjing. Hak gue untuk berbicara tuh. Dan ya kalau memang pengen mengkritisi silakan aja kritisi, terserah. Saya tidak masalah. Saya juga pernah kok dikritisi kayak gitu. Ya, di SG saya bilang, untuk apa Anda ria soal keterima di UNIF. Iya. Tapi pas Anda sudah di UNIF kalian ngeluh pusing. Ya kan? Itu kan kayak awal-awal wah bangga sekali saya bisa keterima di UNIF ini. Pas Anda kuliah Anda pusing. Itu. Terus di itu kan kesenangan orang-orang, kenapa harus lakukan ini itu? Ya memang kesenangan orang-orang. Tapi apakah semua orang yang ngucapin selamat itu harus di-repost anjing? Iya. Itu doang. Proses itu doang. Kalau 1-2 orang oke. Kalau semua orang di-repost tuh emang dia pengen